Selamat datang buat para hamba Tuhan, saudaraku di wilayah 11. Semoga siang ini kita tetap bersemangat, sukacita, membahas pelajaran hari Selasa dari pelajaran Sekolah Sahabat yang ketiga dengan judul Turun-Temurun untuk Selama-Lamanya. Dan saat ini kita akan membahas perjanjian dengan Nuh. Kita berdoa, ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah yang juga melihara kami. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan pada hari Selasa ini. Biarlah hati kami disiapkan masing-masing dengan tuntunan Roh Kudus. Berkati Tuhan para hamba Tuhan, Pendeta Semerangkir dari Conference DKI, dan juga Pendeta James Bursina yang akan bawakan firman ini. Berkati Tuhan 2 kali lipat ganda. Dan juga berkati kami yang semua yang sudah hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak dosa pelarang kami, ampuni kami. Tuhan hadirlah tengah-tengah kami. Doa ini kami alaskan hayam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sebelumnya kita akan mendengarkan lagu buka. Di tempat yang lebih tinggi, aku rindu mau berdiri. Tuhan, angkatlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Lain orang mungkin bertahan dalam dosa lawan Tuhan, tapi tetap tujuanku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Oh, berkatilah aku selama. Ku harap padamu, ya Tuhanku. Suara-Mu yang merdu hibur aku. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap selalu Padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku ke tempat yang tinggi itu. Amin, amin, amin. Terima kasih
lagu yang begitu mengangkat kerohanian kita ke tempat yang lebih tinggi dan kita yang berharap kepada Tuhan. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan perjanjian dengan Nuh yang dibawakan oleh Pendeta James Rusina. Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kita akan lanjutkan. Ya, pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa dengan judul Perjanjian dengan Nuh. Ya, perjanjian dengan Nuh. Kemarin kita sudah belajar siapa itu Nuh, bagaimana kehidupan Nuh, ya, sehingga dia dipilih oleh Allah, sehingga Nuh merupakan satu gambaran umat-umat Tuhan pada akhir zaman yang akan menerima anugerah keselamatan. Dan siang hari ini, di hari Selasa ini, judulnya adalah Perjanjian dengan Nuh. Ya, apa perjanjian Allah dengan Nuh? Dan mengapa perjanjian itu dibuat? Untuk siapa? Untuk apa perjanjian itu dibuat? Nah, dasar daripada pelajaran sekolah sahabat kita itu terdapat dalam Kejadian 6 ayat yang ke-18. Ya, Kejadian 6 ayat yang ke-18, demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Ya, jadi ini adalah apa yang Allah sampaikan kepada Nuh berkaitan dengan perjanjian yang akan diadakan antara Allah dengan Nuh. Ya, Allah yang memprakasai, Allah sebagai inisiator, Allah yang membuat, ya, sebagai pihak pertama. Dan Nuh dalam hal ini dia hanya menerima apa yang Allah sampaikan kepada dia. Nah, dalam perjanjian dengan Nuh, ya, sebagai inisiatornya, Allah yang berinisiatif dalam perjanjian ini. Sementara Nuh dan keluarganya, mereka hanya menerima dari perjanjian tersebut. Adapun tujuan daripada perjanjian antara Allah dengan Nuh adalah dalam misi rencana keselamatan bagi Nuh dan keluarganya. Ya, jadi ingat, perjanjian itu ada kaitannya dengan misi keselamatan. Ya, bagaimana Allah ingin menyelamatkan keluarga Nuh dari bencana air bah. Nah, ini dilakukan oleh Allah oleh karena Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia Allah. Ya, kemarin kita sudah bahas siapa Nuh itu, mengapa dia mendapat kasih karunia Allah. Dan Allah mengadakan perjanjiannya dengan Nuh oleh karena Nuh mendapat kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah inilah yang menyelamatkan Nuh dari kebinasaan, dari air bah. Nah, apa itu kasih karunia? Ya, apa itu kasih karunia? Di dalam bahasa Ibrani-nya, kasih karunia adalah ken. Ya, ken ini adalah perbuatan antara, ya, dalam hal ini adalah Allah yang menunjukkan kasihnya, yaitu kasih karunia-Nya kepada bawahannya, atau dalam hal ini adalah manusia, padahal sebenarnya bawahannya itu atau manusia itu tidak layak untuk menerimanya. Ya, jadi inilah kasih karunia itu. Pemberian Allah, tindakan Allah dengan cara menunjukkan, memberikan kasih karunia kepada orang lain atau kepada bawahannya, ya, padahal orang itu sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih karunia itu. Ya. Nah, inilah konsep daripada kasih karunia. Dan kasih karunia itu hanya didapatkan bagi mereka, ya, yang mau menerimanya. Nah, apa bedanya kasih karunia dengan rahmat? Ya, seringkali kita mendengar rahmat Tuhan. Ya, rahmat itu adalah
pemberian Allah kepada seluruh umat manusia, entah dia percaya atau tidak, entah dia selamat atau tidak, ya, entah dia baik atau tidak, entah dia suci atau tidak dalam hidupnya, dia akan menerima rahmat. Ya, kalau sudah baca dalam Matius 5 ayat 45, itulah rahmat. Ya, Allah memberikan matahari, Allah memberikan hujan, ya, kepada semua orang tanpa kecuali. Jadi rahmat itu diberikan oleh Allah kepada semua umat manusia. Tapi kasih karunia itu hanya diberikan bagi mereka yang mau menerima kasih karunia Allah. Karena banyak orang yang tidak mau menerima kasih karunia Allah. Contohnya apa? Contohnya orang-orang pada zaman Nuh. 120 tahun Nuh berkhotbah, memberitakan rencana keselamatan Allah, misi keselamatan Allah. Tapi tidak ada yang mau menerima rahmat Allah. Akhirnya apa? Kita tahu. Akhir daripada hidup mereka. Nah, sekarang apa dasar kasih karunia Allah itu? Ya, jadi Allah memberikan kasih karunia, dasarnya apa? Yang pertama adalah pilihan. Ya, jadi Allah memilih orang-orang pilihannya. Sama seperti Nuh dipilih oleh Allah. Ya, oleh karena apa? Dia mau menerima kasih karunia Allah. Yang kedua adalah panggilan Allah. Nah, pilihan itu Roma 11 ayat 5, dan yang kedua adalah panggilan Allah, Galatia 1 ayat 15. Ya, jadi Allah memanggil orang-orang pilihannya, ya, menjadi satu umat secara khusus. Itu berdasarkan kasih karunia. Jadi kasih karunia itu pilihan yang diberikan oleh Allah, ya, dan itu adalah panggilan. Jadi yang kedua adalah panggilan Allah. Ya, jadi inilah dasar daripada kasih karunia Allah, khususnya kepada Nuh. Nuh dipilih oleh Allah, dan Nuh dipanggil oleh Allah, dipakai oleh Allah sebagai alat Tuhan dalam misi rencana keselamatan itu. Nah, kemudian kasih karunia itu diberikan kepada siapa? Yang pertama adalah diberikan kepada anak Allah. Diberikan kepada mereka yang percaya kepada Allah. Umat-umat yang percaya kepada Allah. Ya, yang kedua, kasih karunia itu diberikan kepada mereka yang rendah hatinya. Ya, Amsal 3:34 dan Yakobus 4 ayat 6. Ya, bahwa Allah memberikan kasih karunia-Nya hanya kepada mereka yang rendah hati. Dan yang ketiga adalah kasih karunia Allah itu diberikan kepada mereka yang hidup tidak bercela. Ya, Mazmur 84 ayat 12. Ya, kalau kita baca dalam kemarin kita sudah baca, ya, kemarin kita sudah pelajari, ya, dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, ya. Kemudian Kejadian 7 ayat yang ke-1 pertama, nah, itu adalah catatan kehidupan dari Nuh. Dia seorang yang saleh, seorang yang setia, seorang yang hidup bergaul dengan Allah, ya, orang yang tidak bercela pada zamannya. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa kenapa Nuh dipilih oleh Allah, kenapa Nuh dipanggil oleh Allah, dan kenapa Nuh diberikan kasih karunia oleh Allah, oleh karena Nuh seorang yang hidupnya tidak bercela di hadapan Allah. Nah, jadi sekali lagi, dalam hal ini Allah adalah sumber kasih karunia. 1 Petrus 5 ayat 10. Ya. Sumber kasih karunia itu adalah dari Allah. Jadi kita lihat bahwa dalam perjanjian antara Allah dengan Nuh, sebenarnya ini adalah perjanjian Allah. Makanya disebut perjanjianku, bukan perjanjian kita. Atau bukan perjanjianmu, tetapi ini adalah perjanjianku. Ya, sudah perhatikan itu. Ya, dalam Kejadian 6 ayat 18, bagaimana Allah mengatakan ini perjanjianku. Artinya Allah yang membuat perjanjian, Allah yang ingin menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nah, di dalam perjanjian antara Allah dengan Nuh, ya, apa bagian Nuh? Ya, apa yang dilakukan oleh Nuh ketika dia menerima perjanjian itu? Yang pertama, bahwa
Nuh dan keluarganya hanya melakukan atau menurut perjanjian itu. Dengan cara mereka harus masuk dan tinggal di dalam bahtera sampai Tuhan menyuruh mereka keluar dari bahtera itu. Lihat, Tuhan yang menentukan. Kalau kita perhatikan, semuanya itu Tuhan yang instruksikan. Ya, itu sama persis seperti Tuhan menyuruh Musa untuk membangun apa? Ka'bah. Ya. Sama persis. Semua materinya, bahannya, ukurannya, bentuknya Tuhan sendiri yang memerintahkan untuk dibuat oleh Musa. Nah, demikian juga dengan Nuh. Ya. Jadi dalam perjanjian ini peranan Nuh, bagian Nuh hanya melakukan dan menurut apa yang Tuhan perintahkan. Ya, dia hanya buat bahtera, masuk dalam bahtera, dan tinggal di dalam bahtera sampai instruksi Tuhan selanjutnya untuk keluar dari dalam bahtera itu. Ya, yang kedua adalah selama Nuh dan keluarganya melakukan dan menurut akan perjanjian itu, maka mereka akan selamat. Ya, jadi perjanjian ini pun ada konsekuensinya. Ya. Jadi selama Nuh dan keluarganya menurut perintah Allah, melakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan, maka mereka akan selamat. Ya. Namun jika Nuh menolak dan tidak mau menurut atau melakukan isi perjanjian itu dengan Allah, pasti Nuh dan keluarganya akan binasa atau tidak akan selamat. Ya, jadi perjanjian itu bersyarat. Syaratnya adalah bahwa mereka harus melakukan, mereka harus menurut isi perjanjian itu. Selama mereka melakukan dan menurut, maka mereka akan selamat. Tapi kalau mereka tidak mau menurut dan melakukan isi perjanjian itu, sudah pasti mereka akan binasa. Ya, ini adalah konsekuensi melawan perjanjian dengan Allah. Ya, baik. Jadi dengan menurut dan melakukan perjanjian Allah itu, ya, maka Nuh dan keluarganya akan selamat. Ya, nah. Inilah keuntungan yang diperoleh oleh Nuh ketika dia menurut dan melakukan perjanjian itu, yaitu mereka selamat dari bencana air bah. Nah, sekarang apa keuntungannya bagi Allah? Ya, tadi dari sisi Nuh, tapi dari sisi Allah apa keuntungannya? Ya, yang pertama adalah bahwa Allah bergembira, ya, sukacita oleh karena Nuh dan keluarganya selamat dari kebinasaan. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa Allah juga meluapkan isi hatinya dengan bersukacita oleh karena Nuh dan keluarganya selamat dari kebinasaan karena air bah. Ya. Nah, yang kedua adalah Allah senang karena Nuh adalah orang yang taat. Nuh adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan Nuh melakukan perintah Tuhan. Ya, jadi ini merupakan satu kebahagiaan bagi Allah ketika umat-umatnya taat, ya, tunduk dan melakukan perjanjiannya dengan Allah. Nah, kita lihat di sini bahwa perjanjian-perjanjian untuk keselamatan itu bukan hanya kepada Nuh. Kita sudah pelajari sebelumnya dengan Adam dan Hawa di Taman Eden, gagal. Ya, kemudian dengan Abraham, perjanjian Allah. Kemudian dengan Musa, ya, demikian juga dengan Nuh. Dan kita lihat di sini
ya, bahwa Allah sebenarnya hanya menginginkan sebagai umat-umatnya hanya melakukan dan menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepada. Nah, artinya adalah bahwa Allah memberikan perjanjian kepada kita dengan keluarga kita. Itu akan bermanfaat kalau kita melakukannya. Tapi kalau kita tidak mau melakukannya, maka perjanjian itu tidak ada gunanya. Ya, jadi perjanjian itu tidak ada manfaatnya bila mana kita tidak mau melakukan perjanjian itu dengan Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini berkaitan dengan pelajaran kita hari Selasa, yaitu perjanjian dengan Nuh. Baik, untuk lagu tutup kita dengarkan Aku kelak pandang Raja di surga, aku rindu ke sana. Di pantai emas di kota mulia, dengan Yesus namanya. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Nanti aku mati di Golgota, aku kelak pandang Raja. Dalam negeri penuh sukacita, di mana tiada malam, Aku nanti akan berkerajaan bersama Raja Salam. pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Ganti aku mati di Golgota, aku kelak pandang Raja. Aku kelak pandang dan puji Raja dan melihat wajahnya. Aku akan nyanyikan rahmatnya yang menuntun ke surga. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Ganti aku mati di Golgota, aku kelak pandang Raja. Selamat malam saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan kita dapat memiliki waktu kembali bersama untuk mempelajari firman Tuhan, untuk sama-sama dikuatkan dengan apa yang Tuhan dapat lakukan di dalam kehidupan kita pada saat ini, menjelang akhir zaman, menjelang begitu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dan saya percaya firman Tuhan itu bagaikan oasis. Ya, di padang gurun seringkali kita dapat melihat ada tempat-tempat tertentu, entah yang bagaimana, mungkin ada air dari dasar tanah itu yang mungkin keluar, dan memberikan satu tempat yang sejuk kepada para petualang ataupun orang-orang yang lewat di padang-padang gurun. Ya, seperti yang kami juga lihat beberapa tempat di Ethiopia ada seperti begitu oasis ya. Dan itulah bagaikan firman Tuhan itu bagaikan oasis ya di tengah-tengah kehidupan kita. Kita dapat melihat bagaimana firman Tuhan itu memberikan kelegaan, kepuasan di tengah-tengah kepanasan daripada hidup di dunia ini dan lain-lain sebagainya. Jadi kita puji Tuhan
kita dapat berbakti bersama-sama kembali pada malam hari ini dengan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, dan dengan tambahan kita melihat bagaimana kasih karunia Tuhan yang akan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Baik, kita akan seperti biasa, kita akan mulai dengan membaca pelajaran sekolah Sabat kita ya. Kita akan, dan saya ingin bagikan pada saat ini pelajaran kita. Kita memiliki satu judul yang sudah kita mulaikan pada waktu yang lalu, sepintas kita sudah bahas ya, tentang Nuh ya, tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Dan pada saat ini kita akan membahas secara lebih mendalam ya. Secara lebih mendalam pada sepanjang minggu ini. Pada minggu lalu kita sudah satu hari saja kita khususkan hanya sebagai pendahuluan kepada perjanjian Allah dengan Nuh. Saya sudah bahas sedikit bagaimana Tuhan memberikan bukan kapal ya, bukan kapal atau dalam konteks bahtera itu bagaikan kapal, tetapi bahtera itu bagaikan kotak ya. Kenapa? Karena tidak ada alat-alat navigasi yang ada di dalamnya. Tidak ada yang mengemudikan bahtera tersebut. Karena dan bukan itu saja, kita tidak melihat adanya kompas dan lain sebagainya yang Tuhan suruh untuk dibuat oleh Nuh. Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan sajalah yang akan mengemudikan atau membawa bahtera tersebut menuju tempat yang aman. Dan ada yang katakan kalaupun ada satu-satunya alat untuk dapat melihat keadaan di luar, hanya satu jendela kecil yang ada ya, yang ada. Dan itu orang katakan ya, kalau Nuh hanya bisa melihat mungkin bintang-bintang ataupun bulan dan matahari ya, dari lubang, dari jendela yang ada di bahtera. Tapi selain itu tidak ada. Kenapa? Hanya Allah yang akan mengemudikan bahtera tersebut. Kita sudah bahas pada waktu yang lalu. Dan pada malam hari ini kita akan membahas orang itu, dikatakan orang itu adalah Nuh. Ya, orang itu adalah Nuh. Mari kita baca pelajaran kita ya. Di tengah-tengah ayat-ayat tentang kejahatan orang-orang di dunia kuno sebelum air bah. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana kejahatan mereka itu ya, dan bagaimana pelajaran yang indah yang dapat kita pelajari saat ini ya. Bagaimana supaya kita tidak jadi seperti mereka, apa yang mereka telah lakukan ya, dan bagaimana kita dapat menjadi seperti Nuh yang walaupun nanti kita akan lihat dia bukan orang yang sempurna. Baik sebelum maupun sesudah air bah, dia bukan orang yang sempurna, tetapi dia mendapatkan kasih karunia. God found grace. Tuhan menemukan rahmat kepada Nuh. Jadi mari kita lihat di tengah-tengah ayat-ayat tentang kejahatan orang-orang di dunia kuno atau sebelum air bah, Nuh berbeda dengan mereka yang ada di sekitarnya. Apa bedanya? Nanti kita akan lihat ya di bagian tambahan pelajaran kita pada malam hari ini. Apa yang membedakan Nuh dengan mereka ya? Nuh berbeda dengan mereka yang ada di sekitarnya. Lihatlah ayat di atas. Pada 3 poin khusus yang kitab suci nyatakan tentang dia. Dengan kesanggupan terbaikmu, tuliskan apa yang Anda pikirkan tentang maksud-maksud dari poin-poin ini. Poin yang pertama adalah, dia adalah seorang yang benar. Ya, dia adalah seorang yang benar. Dan berikutnya, dia tidak bercela. Nah, kita sudah waktu lalu, saya sudah sempat bahas sedikit. Bercelanya itu dibandingkan dengan siapa? Dengan Allah atau dengan orang semasanya atau sejamannya. Dan poin ketiga adalah bahwa dia bergaul dengan Allah. Dia bergaul dengan Allah. Tidak diragukan. Nuh adalah seorang yang memiliki hubungan yang menyelamatkan dengan Tuhan. Dia adalah seorang yang dapat bekerja dengan Allah. Seorang yang mendengarkan dia, mendengarkan Allah, menuruti Allah, dan percaya kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan sanggup menggunakan Nuh untuk memenuhi tujuannya, dan mengapa Petrus dalam perjanjian baru menyebutkan dia sebagai pemberita kebenaran. Pemberita kebenaran. 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-5. Bacalah Kejadian 6 ayat 8. Bagaimana ayat ini menolong kita mengerti hubungan Nuh dengan Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya bagaimana dia memiliki satu hubungan dengan Tuhan, tapi juga kita lihat standarnya. Ya, standar kenapa ayat-ayat atau pernyataan sebelumnya dikatakan bahwa dia adalah seorang yang benar, seorang yang tidak bercela, seorang yang bergaul dengan Allah. Nah, standarnya adalah apa? Mari kita lihat. Kejadian 6 ayat 8 katakan, tetapi Nuh mendapat, but Noah found grace, mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, di mata Tuhan dia mendapatkan kasih karunia. Kenapa? Karena dia tidak bercela, bukan karena dibandingkan dengan Tuhan dia tidak bercela,
Tetapi dibandingkan dengan orang sezamannya, dia berbeda. Ya. Ada hal yang lebih baik yang Nuh lakukan. Dia tidak sempurna seperti orang lain yang tidak sempurna, tetapi dia berusaha di dalam ketidaksempurnaannya untuk menjadi sempurna. Tadi malam kita sudah berbicara tentang sanctification, proses penyucian. Ya. Kita tidak hanya kita tidak hanya dibenarkan oleh Tuhan, lalu kemudian kita akan bebas sesuka kita untuk melakukan dosa hanya karena kita sudah menerima atau mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tetapi kita harus masuk kepada satu proses yang tadi malam kita sudah bahas tentang proses sanctification, proses penyucian. Dan Nuh walaupun dia tidak sempurna, seperti seluruh umat manusia saat ini tidak ada yang sempurna. Tetapi di dalam kehidupan kita tetap masih berusaha untuk menjadi dekat dengan Tuhan. Masih mendengarkan bisikan Roh Kudus untuk kita saat ini ya. Masih mendengarkan bisikan Roh Kudus. Dan di zaman dahulu dikatakan Nuh bergaul dengan Tuhan, artinya dia ingin tetap mendengarkan suara Tuhan. Dia ingin duduk dengan Tuhan. Dia ingin mematuhi perintah-perintah Tuhan. Itulah sebabnya kerinduannya, keinginannya menyebabkan Tuhan memberikan kepadanya kasih karunia. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan, kata kasih karunia di sini untuk pertama kali muncul dalam kitab suci. Ya. Muncul bukan kepada Abraham, bukan kepada siapa, tapi kepada siapa? Kepada Nuh. Kenapa? Karena kalau tanpa kasih karunia, maka saat itu tidak ada seorang pun yang akan selamat. Tidak ada orang yang pantas untuk diselamatkan. Tetapi karena ada kasih karunia Allah, maka Nuh dipantaskan untuk memperoleh keselamatan. Dengan kata lain, ya. Jadi ini pertama kali muncul dalam kitab suci dan jelas memiliki arti yang sama seperti dalam ayat-ayat perjanjian baru, di mana Allah penyayang yang menunjukkan kebaikan kepada orang-orang berdosa yang tidak layak menerimanya digambarkan. Jadi orang-orang yang berdosa yang tidak layak digambarkan memperoleh kasih karunia tersebut. Ya. Jadi kita perlu mengerti bahwa meskipun Nuh tidak bercelah dan benar, dia tetap seorang berdosa yang membutuhkan suatu kebaikan kepada yang tidak layak menerima dari Allahnya. Dalam pengertian inilah, Nuh tidak berbeda dengan satu di antara kita. Nuh tidak berbeda dengan siapapun di antara kita yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan. Sekali lagi, Amsal sudah katakan 7 kali orang benar jatuh, tapi pada saat dia bangkit, maka Tuhan akan apa? Membantu, membawanya kembali ke jalan Tuhan. Dan pelajaran sahabat kita ditutup dengan statement ini ya. Memahami bahwa Nuh membutuhkan kasih karunia Allah. Sebagaimana kita semua memerlukannya. Lihatlah kehidupanmu sendiri dan tanyakan pada diri sendiri pertanyaan ini. Bisakah hal itu dikatakan untuk saya bahwa sebagaimana Nuh benar, tidak bercelah, agar supaya saya bergaul dengan Allah? Jadi dengan kata lain, pertanyaan ini penting sekali untuk ditanyakan. Kenapa? Karena seringkali kita dibisikkan oleh setan, kamu itu tidak benar. Lihat masa lalumu. Lihat segala pelanggaranmu. Lihat apa yang kamu sudah buat terhadap orang lain. Kamu itu tidak benar. Dan karena kita tidak benar, Allah tidak akan mau bergaul dengan kita. Allah itu mau orang yang suci. Allah hanya mau mendekat kepada orang yang benar. Dan disinilah kita lihat bahwa Allah menghendaki kita bergaul dengan Dia. Walaupun kita tidak benar. Firman Tuhan sudah berkata kepada kita ya, Yesus mati bagi kita selagi kita apa? Benar, selagi kita sudah suci, selagi kita sudah dekat dengan Tuhan, tidak. Yesus mati bagi kita selagi kita masih sebagai orang apa? Berdosa. Kenapa? Pada saat kita bergaul dengan Allah itulah, maka kita dibenarkan. Maka Allah akan membawa kita apa? Dijaga supaya kita tidak apa? Bercela. Dan kalaupun kita jatuh, kalau kita ingin kembali berteriak kepadanya, maka Dia akan mengangkat kita. Dan disitulah di pandangan Tuhan, ya, dengan kasih karunia-Nya yang tidak sempurna yang kita miliki,
disempurnakan oleh Allah. Sehingga kita yang tidak benar menjadi benar, kita yang tidak bercela, kita yang bercela menjadi tidak bercela. Pada saat kita bergaul dengan Tuhan, dengan keadaan kita apapun ya, dengan keadaan kelemahan kita sekalipun, pada saat kita datang kepada Tuhan, maka kita dibenarkan. Maka tadinya kita yang bercela menjadi tidak bercela. Dan inilah yang menjadi pokok perenungan saya ya. Seringkali pada saat mempersiapkan pelajaran sekolah sahabat ini, seringkali saya sampai terlena dengan melihat betapa indahnya. Jadi pertama pada saat saya lebih merenungkan, saya terlena seringkali ya. Terlena dengan betapa indahnya pelajaran sekolah sahabat kita ini. Dan satu hal yang kita bisa lihat pada malam hari ini, mari kita lihat ya. Bagaimana kebejatan umat manusia itu begitu hebat. Jadi kenapa begitu hebat dan kenapa Nuh itu berbeda? Itu akan menjadi topik kita pada saat ini ya. Dan pada saat manusia itu bejat, apa kira-kira perasaan Allah terhadap kebejatan manusia atau terhadap keadaan kita? Dan inilah fokus pelajaran kita ya. Pada saat ini, kebejatan umat manusia. Kejadian 6 ayat 11 sampai 12 katakan apa? Adapun bumi ini telah rusak. Waduh, corrupt bahasa Inggrisnya. The world, the earth is so corrupt. Bumi ini telah corrupt, telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat 12 katakan, Allah menilik bumi itu. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar. Wah, corruptnya diulangi lagi ya. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Dan kata rusak ini ya, yang secara spesifik hanya 2 kali muncul ya. Bahasa Indonesia dimunculkan 3 kali ya. Tapi kata rusak ini ya, syakat ya. Itulah dari kata syakat ini, mungkin itulah dekat dengan kata Arabik jahat. Ya, bahasa Ibraninya syakat, bahasa Arabiknya mungkin jahat. Itulah corrupt, destroyed atau go to ruin. Artinya corrupt, destroyed, sudah rusak, dan akan apa? Akan hancur. Jadi dengan kata lain, bumi ini telah hancur di hadapan Allah. Telah rusak, telah corrupt di hadapan Allah. Dan apa? Manusia menjalankan kehidupan yang hancur, kehidupan yang rusak, yang akan apa? Go to ruin, akan hancur. Nah, cukup menarik, kata syahat ini, atau jahat ini, muncul kembali di ayat yang ke-13. Tetapi sekarang digunakan oleh Allah. Apa yang Allah lakukan di sini? Mari kita lihat. Kejadian 6 ayat 13 katakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Ya, kenapa bukan hanya manusia rupanya yang rusak? Pada saat manusia rusak, makhluk lainnya juga rusak. Ya, coba kita lihat saja, saudara ya. Kalau kita memperhatikan sesama kita baik, maka akibat ya, sebab dan akibatnya orang yang kita perlakukan baik itu akan menjadi baik. Pada saat kita memperlakukan anjing atau binatang dengan tidak baik, maka yang terjadi mereka akan memperlakukan kita juga dengan apa? Dengan tidak baik. Ya. Tetapi kalau kita menyayangi binatang, misalnya binatang anjing dan ya kita piara, sedangkan lion sekalipun, singa sekalipun, Anda mungkin pernah melihat di YouTube ya bagaimana orang yang pada saat singa itu kecil dan dijaga dan lain sebagainya. Saya tidak anjurkan ini Anda buat ya, tidak ya. Tapi kita seringkali mendengar itu ya. Jadi pada saat orang membuat singa itu dengan baik, dijaga dan lain sebagainya, atau kita mendengar cerita bagaimana ada singa yang terluka ya di zaman di zaman orang Kristen mula-mula, lalu ada yang menyelamatkan singa tersebut dari tusukan dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka bertemu kembali. Pada saat mereka bertemu, singa itu mengingat kembali orang yang apa? Yang baik tersebut dan apa? Seperti di YouTube kita bisa melihat bagaimana singa itu atau binatang itu kemudian akan gantinya menerkam atau membinasakan manusia yang baik itu, tapi mereka akan apa? Dapat memiliki apa? Kebaikan atau dapat memiliki pergaulan yang baik kembali. Tapi itulah kejahatan manusia itu begitu hebat sampai hewan pun sudah menjadi begitu apa? Bejat. Ya. Menjadi begitu
bejat. Tidak ada lagi kebaikan, baik manusia maupun hewan. Sehingga dengan kata lain, aku memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, termasuk apa? Binatang-binatang. Itulah sebabnya yang selamat itu hanya yang apa? Binatang-binatang yang masuk dalam bahtera. Binatang yang halal itu 7 pasang, binatang yang tidak halal 1 pasang saja ya. Kenapa? Binatang yang halal itu, binatang halal selain untuk dapat menjadi makanan juga dapat apa? Menjadi korban nantinya ya. Dan nanti itu akan pelajaran berikutnya ya, kita akan lihat ya. Mari kita lihat selanjutnya. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Itu kata lihat, rusak oleh sebab kekerasan yang menyebabkan mereka apa? Rusak. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Cukup menarik, saudara. Kenapa? Kata memusnahkan di sini adalah syahadat ini. Aku akan corrupted them. Aku akan destroy them karena mereka sudah apa? Rusakkan itu sendiri. Jadi apa artinya di sini? Jadi di sini katakan manusia dikatakan bumi telah syahadat, maka Allah akan syahadat them. Allah akan apa? Biarkan mereka apa? Biarkan mereka rusak. Kenapa? Bukan karena bukan karena Allah senang. Suka Allah memusnahkan mereka. Bersuka cita Tuhan memusnahkan mereka. Tidak. Allah tidak bersuka cita. Kenapa? Nanti kita akan lihat di poin berikutnya. Poin kedua yang terakhir yang akan saya bawa. Allah tidak bersuka cita. Pada saat Allah katakan, aku akan memusnahkan mereka. Aku akan syahadat them. Kenapa? Karena mereka memang sudah syahadat. Mereka sudah rusak, sudah jahat. Ya. Dan oleh sebab itu, Tuhan hanya biarkan. Nah, konsep inilah yang harus kita lihat. Bahwa pada saat Tuhan memusnahkan, itu karena manusia dan bumi ini sudah rusak sendirian. Sudah rusak dengan sendirian. Mana contohnya? Contohnya mari kita lihat. Kejadian 15 ayat 16 berbicara tentang penghukuman Tuhan kepada orang Amori. Apa yang dikatakan di sini ya? Tetapi keturunan yang keempat, ya firman Tuhan berkata ya, nubuatan tentang ya, kepada Abraham ya. Kejadian 15 ayat 16 katakan, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi ada kesempatan yang diberikan untuk kembali kepada orang Amori yang masih diberikan karena waktu itu kejahatan mereka itu, kedurjanaan mereka, kekerasan mereka, kebejatan mereka belum genap. Jadi orang Amori masih diberikan kesempatan karena kesyahadatnya mereka itu belum menyebabkan Tuhan akan syahadat mereka. Tuhan belum akan memusnahkan mereka. Kenapa? Karena kejahatan mereka itu belum genap. Itulah sebabnya Nuh berbeda dengan orang-orang lain di zaman Nuh. Orang lain itu kejahatan mereka, kekerasan mereka itu, kesyahatan mereka itu sudah genap. Ya, oleh sebab itu Tuhan, ya mereka akan mati sendiri. Itulah sebabnya kita akan lihat bahwa pada saat bumi kita ini menjelang akhir zaman ini, mau tidak mau, itu akan hancur sendirian. Makanya saya terus terang saja, saya seringkali membaca buku-buku sains, para ahli-ahli pengetahuan katakan kalau bumi menghancurkan dirinya dengan situasi bumi saat ini, pohon-pohon ditebang, manusia gas emisi karbon dan lain sebagainya itu dibiarkan begitu saja, erosi tanah dan gempa bumi dan pokoknya segala bencana alam dunia yang sekarang ini terjadi, banjir, Nusa Tenggara Timur dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha manusia untuk mencegah kehancuran bumi, mencegah global warming dan lain sebagainya, maka ahli saintis katakan tahun 2060-an dikatakan. 2060-an itu bumi itu sudah akan dengan kata lain mulai meledak dengan sendirinya. Mulai hancur dengan sendirinya. Itu dinyatakan oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan, saudara-saudara. Ya. Mereka melihat bagaimana kalau manusia hanya sembarangan, tidak ada menjaga ekosistem yang ada di dunia, menjaga alam kita, maka dunia ini akan hancur dengan sendirinya 60 tahun, 40, 50, 60 tahun ke depan. Dan inilah
Firman Tuhan sudah berbicara tentang ini ya. Kegenapan ya, orang Amori itu dikatakan belum genap. Nah, mari kita lihat, itu perjanjian lama ya. Mari kita lihat. Kebejatan umat manusia akan penuh ini muncul juga dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasalnya yang pertama ayat 24, ayat 26, dan ayat 28. Karena itu dikatakan Allah menyerahkan mereka. God gave them up. Artinya, karena itu Allah surrender, menyerah. Allah biarkan. Ya. Ini bagaikan orang tua yang mungkin melihat anak yang memang sudah diberikan berkali-kali kesempatan, ya, dijaga terus, dimanja terus, dengan kata lain ya, dibuat supaya anak itu bisa bertobat, tapi akhirnya mungkin salah satu cara untuk membuat anak tersebut sadar, ya udah, biarkan dia pergi. Ya. Anak yang terhilang saja mungkin akhirnya pada saat setelah dia pergi, baru dia kembali kepada dia punya apa? Pertobatannya, come to his senses. Jadi God gave them up, dikatakan ya. Roma 1 ayat 24 katakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Tadinya Allah tahan-tahan. Allah tahan-tahan, sekarang ya udah, mereka udah nggak, dengan kata lain mereka sudah tidak mau lagi mendengarkan bisikan Roh Kudus. Jadi Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Allah biarkan. Allah biarkan. Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Allah, aduh kasihan. Mau bikin, dengan kata lain bahasa manusianya ya, Allah bilang itu orang Manado seperti orang Manado. Aduh kasihan. Mau bikin apa lagi kita kasihan. Serahkan. Nggak bisa bertobat lagi. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Besok-besok lusa kita akan lihat ya. Sebelum air bah, penghukuman itu apa? Allah lakukan ya untuk mencegah mereka. Tapi ada yang sesuatu hal yang mengerikan terjadi setelah air bah. Nanti Anda akan lihat ya. Besok-besok lusa ini saya akan bahas ya. Hal yang mengerikan terjadi, penghukuman itu bukan lagi di tangan Allah. Sebelum tentunya kedatangan Yesus kedua kali. Sebelum kedatangan Yesus dua kali. Kedatangan Yesus dua kali itulah penghukuman akhir Allah. Tetapi setelah air bah, kejahatan-kejahatan manusia ini akan menyebabkan apa? Begitu hebat. Dan Allah sebelum kedatangan Yesus dua kali tidak dapat berbuat apa-apa. Karena ada janji yang dia sudah buat. Nanti kita akan pelajari. Menarik sekali, saudara. Tuh. Jadi mari kita lihat pelajaran selanjutnya ya. Yang menyebabkan manusia itu yang sekarang menghancurkan diri mereka sendiri. Ya. Jadi Allah gave them up. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. God gave them up. Itulah sebabnya sebelum air bah, Tuhan katakan apa? Aku akan menyerahkan mereka. Aku akan membinasakan mereka. Allah katakan apa? Ayat sebelum kita sudah lihat tadi. Oleh sebab kejahatan, aku akan syahat them. Aku akan memusnahkan mereka. Kenapa? Karena mereka itu sudah genap. Kejahatan mereka, kesyahatan mereka itu sudah genap. Sampai Allah bilang, oke, tidak ada cara lain selain apa? Menghabiskan mereka. Tapi mari kita lihat, apakah Allah bersuka cita dengan apa? Pada saat dia memusnahkan mereka? Nah, saya tidak mau taruh sengaja saya tidak mau taruh di layar ini, tapi saya mau Anda baca. Mari kita membaca, mari kita buka Alkitab kita, ya. Mari kita bersama-sama membuka dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-6, ya. Mari kita baca. Yang Anda di rumah silakan buka Alkitab Anda, tidak bergantung lagi dengan apa yang saya taruh di PowerPoint. Kejadian 6 ayat 6 di sana dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi
dan hal itu memilukan hatinya. Pada saat Allah menghukum dunia ini, kata di sini digunakan hal itu memilukan hatinya. Bahasa Inggrisnya menyakitkan. It pained him. Menyakitkan. Kata Indonesianya memilukan. Tapi kata bahasa Inggris dan aslinya itulah hal yang menyakitkan hati Allah. Hati Allah. Jadi hati Allah tidak suka pada saat dia harus memusnahkan orang-orang yang bejat di zaman Nuh. Nah, kata menyakitkan hati Allah ini, sama munculnya di Kejadian 3 ayat 16. Ya. Apa yang terjadi di dalam Kejadian 3 ayat 16? Mari kita kembali buka Alkitab kita. Ya. Dalam Kejadian 3 ayat 16 di sana dikatakan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan demikian engkau akan melahirkan anak-anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi di sini dikatakan apa? Susah payahmu. Kesakitanmu. Your pain. Jadi dengan kata lain, kata yang sama dalam Kejadian 6 ayat 6 itu muncul di Kejadian 3 ayat 16. Susah payah, kesakitan, atau pain itulah yang dialami oleh perempuan pada saat melahirkan. Dan itu kata yang sama. Sakit yang Allah alami. Mungkin Anda katakan, oh tidak fair pendeta ya. Kenapa hanya perempuan yang dikatakan sakit? Tapi kata yang sama itu bukan hanya kepada perempuan, saudara. Ayat yang ke-17 juga kata yang sama dikatakan. Lalu firman-Nya kepada manusia. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah. Kata yang sama, kesakitan. Ya, kesakitan ini yang dialami oleh wanita, yang dialami oleh para pria yang bekerja adalah kata yang sama. Dan kata yang sama ini jugalah yang dapat kita lihat pada saat Allah dikatakan apa ya? Merasa sakit hati, memilukan, bersusah sekali, susah payah dengan kata lain. Hati Allah pada saat dia melihat kebejatan umat manusia. Jadi begitu bersukacitanya Allah. Pada saat dia melihat manusia yang memilukan hatinya. Memberikan rasa sakit seperti seorang wanita atau seorang ibu yang hendak melahirkan. Itulah perasaan Allah. Itulah perasaan Allah seperti melihat seorang petani yang bergumul dengan tanah yang keras oleh sebab tidak adanya hujan tapi harus memacul tanah yang keras agar supaya dapat makan. Disitulah perasaan Allah. Ya. Pada saat dia melihat umat-umatnya yang berdosa dengan kejahatan mereka, dengan korupnya mereka, syahatnya mereka. Tetapi pada saat Tuhan melihat Nuh yang berbeda, Nuh yang masih mau apa? Melihat kehadiran Tuhan, berteriak, Tuhan, selamatkan saya dan kata, kalau saya tidak selamat maka tidak ada lagi apa ya? Tidak ada lagi orang yang akan membantu saya. Kalau tidak saya akan mungkin sama, saya dan anak-anak saya akan sama dengan orang-orang lain yang ada di dunia saat itu. Pada saat itulah maka hati Tuhan bersukacita. Ya, hati Tuhan bersukacita dan itulah sebabnya Noah found grace in the eyes of the Lord. Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Marilah kita, Tuhan. Saudara-saudara ya, begitu banyak mungkin kita lihat kebejatan-kebejatan yang ada di sekitar kita. Dan kita seringkali jatuh. Kita semua. Tapi marilah kita tetap berusaha. Karena pada saat kita berusaha, kita menjadi bagaikan oasis di bumi ini. Ya, ada satu tempat yang Allah lihat padang gurun yang gersang. Tapi dia melihat ada satu titik-titik oasis.
umat-umat Tuhan yang masih mau mencari Dia. Dan itulah yang akan menyukakan hati Tuhan yang pilu pada saat Dia melihat kebejatan yang ada di dalam dunia kita pada saat ini. Kiranya kita dapat menjadi seperti Nuh, dapat menjadi oasis-oasis di padang gurun dunia yang ada pada saat ini. Inilah yang dapat saya tambahkan, dan saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.